Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Pemirsa, migrasi dari TV analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan dan sudah di depan mata. Pemerintah menetapkan pada 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan. Dengan migrasi ke televisi digital, masyarakat bisa menikmati kualitas siaran yang bersih, jernih, dan canggih. Langkah ini merupakan transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran dan mengejar ketertinggalan proses digitalisasi penyiaran secara global. Anda menyaksikan Indonesia Forward, bersiap sambut era penyiaran TV digital bersama saya, Lucia Saharwi. Bersiaplah, 2022 Indonesia akan beralih ke TV digital. Pada tahap pertama, tepatnya di tanggal 30 April 2022, siaran TV analog akan segera dimatikan atau yang lebih dikenal dengan analog switch off. Peralihan dari analog ke digital ini merupakan transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Migrasi televisi analog menuju digital juga bagian dari salah satu aspek guna menunjang kualitas siaran yang memadai dari aspek teknologi. Penggantian transmisi analog ke digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi, mampu menghemat bandwidth hingga kebal terhadap gangguan atau noise. Alhasil, kualitas siaran televisi digital akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Selain itu, migrasi ini juga akan menghadirkan diversifikasi konten penyiaran, khususnya menampilkan semangat dalam menampilkan konten edukatif, kreatif, dan variatif. Potensi keberagaman konten ini akan diikuti dengan peningkatan kemampuan literasi masyarakat, khususnya dalam memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan. Jadi jangan lupa ya, segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital. Ya, 2022 Indonesia bersiap beralih ke TV digital. 30 April mendatang, siaran TV analog akan dimatikan. Migrasi analog switch off ini akan menciptakan kualitas penyiaran yang lebih jernih, bersih, dan canggih, serta bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait hal ini, dan bagaimana pula industri pertelevisian merespon peralihan atau migrasi dari analog ke digital? Untuk membahas itu sudah hadir bersama kita di studio Direktur Transmedia Bapak Latif Harnoko dan sudah bergabung juga melalui sambungan virtual Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Noko. Malam Mbak Lucy. Ya, malam juga kita sapa Pak Usman. Apa kabar? Kabar baik. Amin. Selamat malam Pak Noko. Malam Pak Usman, makasih Pak Dirjen. Iya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ini kita bicara soal transformasi TV analog ke digital yang kita sudah dengar ini sudah beberapa tahun terakhir begitulah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Usman ini sebenarnya seberapa penting sih kita ini beralih dari analog ke digital? Iya, jadi kita ini termasuk negara yang terlambat dalam migrasi dari TV analog ke TV digital. Di dunia internasional itu ada semacam keputusan atau kesepakatan International Telecommunication Union atau ITU ya pada tahun 2006 disepakati bahwa untuk region 1 pasca ASO atau analog switch off paling lambat itu tahun 2015. Ya kemudian di sendiri ada kesepakatan di antara negara-negara ASEAN bahwa seluruh negara ASEAN ini harus sudah ASO 2020. Dan kalau kita lihat ya kita baru 2022. Jadi kita ini sudah terlambat. Bahkan di negara-negara ASEAN. Apalagi dibandingkan negara-negara dunia. Negara pertama yang ke digital itu kan negara kecil, Luxembourg namanya. Nah, selain itu ini juga ada program dari Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi digital. Dan salah satu wujud transformasi digital adalah beralihnya TV analog ke TV digital. Nah dengan beralihnya analog ke digital maka siaran
yang diterima oleh masyarakat itu akan lebih baik. Jadi masyarakat yang diuntungkan, ya kemudian juga industri televisi juga akan lebih banyak peluang untuk menghasilkan revenue dan lebih banyak peluang untuk menghasilkan program-program yang berkualitas begitu. Dan juga ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan oleh negara ini, ya misalnya yang kita sebut digital dividend, ya kemudian juga adanya atau lapangan kerja baru sekitar 200.000 lebih begitu. Ya, kalau kita bicara soal keunggulan dan keuntungan bagi masyarakat ini apa, Pak Usman, dari peralihan analog ke digital? Iya, secara teknologis ya jadi masyarakat bisa mendapatkan siaran yang gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya. Nah, dalam konteks canggih teknologi misalnya masyarakat lebih interaktif dengan televisi, dengan siaran televisi. Misalnya itu ada nanti semacam peringatan dini bencana di siaran televisi kita begitu. Yang kedua dari sisi pilihan, masyarakat ini akan memiliki banyak pilihan program, ya banyak pilihan program karena di TV digital ya frekuensi 112 MHz ini satu MUX atau satu multiplexing begitu, kalau bahasa TV analognya frekuensi begitu, ya ini bisa diisi oleh 6 sampai 12 kanal. Kalau di TV analog ini kan satu frekuensi, satu kanal, satu siaran televisi. Ya, tetapi nanti ini bisa lebih banyak siaran televisi karena bisa memuat 6 sampai 12 kanal, artinya bisa memuat 6 sampai 12 siaran. Nah, dengan demikian masyarakat akan punya lebih banyak pilihan. Nah, yang ketiga, ya masyarakat mestinya dengan banyaknya pilihan akan mendapatkan program yang berkualitas. Kenapa? Karena dengan banyaknya pilihan, maka stasiun televisi akan berlomba-lomba menciptakan program yang berkualitas. Kalau program yang tidak berkualitas, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat punya lebih banyak pilihan program. Kira seperti itu. Belum lagi yang sisi lain ya dari digitalisasi TV ini atau ASO ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini masyarakat bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan 200.000 lebih. Contohnya apa? Karena banyaknya kanal tadi, masyarakat terutama kalangan muda ini kan bisa menjadi konten kreator ya untuk mengisi kanal-kanal tersebut, bisa menjadi konten provider. Nah, itu manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya menjadi penonton, ya di era digital ini kan lebih interaktif tadi saya sampaikan, maka dia bisa juga menjadi produsen, ya produsen konten. Dia bukan cuma konsumen konten. Nah, ini 4 hal sekurang-kurangnya manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, jadi banyak sekali ya manfaat bagi masyarakat ya. Nah, dari sisi televisi sendiri kita langsung saja tanyakan kepada Pak Noko ini bagaimana Transmedia menyambut era penyiaran TV digital ini. Ya, makasih Mbak Lucia. Kalau dari Transmedia saya rasa ini sebuah proses keniscayaan yang harus kita lewati. Ya kan? Jadi mau tidak mau ya harus kita jalani gitu kan. Bisa bayangkan tadi kata Pak Dirjen, kita mungkin di Asia Tenggara ini cuma 2 negara yang belum, Indonesia dan Timor Leste. Wow. Jangan sampai kita kesalip sama Timor Leste gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah dengan Cipta Kerja yang kemarin kan sudah sepakati 2 November 2022. Jadi intinya kami siap mendukung, sudah dari dulu. Dari tahun 2009 kita sudah secara aktif sebenarnya. Sebenarnya sudah menanti-nantikan begitu ya Pak ya. Sudah menanti-nantikan hal ini karena bagaimanapun ini kan sebuah langkah yang saya rasa baik ya. Yang tadi jernih suaranya, bersih gambarnya, teknologinya lebih canggih gitu. Itu kan yang harus dinikmati bukan oleh hanya karangan tertentu tapi seluruh masyarakat tanpa kecuali, dari bawah sampai atas gitu. Jadi saya rasa ini sebuah langkah yang konkret yang pemerintah lakukan, yang kami siap mendukung dan selalu mendukung dengan selalu memberikan diskusi bersama dengan tim dari Kominfo dalam hal ini untuk memberikan saling saran dan solusi yang terbaik untuk menjalankan hal ini. Oke, nah Transmedia sebagai salah satu jaringan industri pertelevisian terbesar di Indonesia, ini bagaimana kesiapannya? Kalau masalah kesiapan kita punya 21 layanan multiplexer yang kita dapatkan. Jadi ada sekitar 48 wilayah layanan. Intinya kita sudah siap 100%, ya sudah siap 100% untuk mendukung acara ini.
Dari mulai teknologi kita sudah siapkan, transmisi sudah di-upgrade dengan dengan sistem judicial yang terbaru. Saya rasa itu sebuah langkah-langkah yang harus kami lakukan. Jadi intinya 100% kita mendukung. Dan satu lagi kan kita harus memberikan sebuah sumbangsi dalam hal ini sesuatu kewajiban dari pemerintah untuk memberikan set-top box. Ya kan, set-top box itu adalah kewajiban dari salah satunya Transmedia memberikan sekitar 600.000 lebih set-top box yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia dalam hal ini. Apakah penyediaan set-top box ini termasuk salah satu tantangan begitu, Pak? Tantangan udah pasti karena kan bagaimanapun situasi pandemi, ya kan, pasti pada semua stasiun TV punya masalah yang sama dalam hal ini. Misalnya harga, kita melihat harga cukup tinggi kan set-top box itu, bisa sampai ada 270, 250, gitu kan. Nah terusnya itu dari kondisi itu tugas kita adalah bagaimana mencari harga solusi yang terbaik, yang bisa kompromis, yang bisa menekan harga itu menjadi cost-nya agak lebih rendah. Itu pertama set-top box. Jadi mudah-mudahan, kalau alhamdulillah kami sudah melakukan, kalau di Transmedia sudah melakukan re-engineering set-top box, mengakibatkan kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah begitu paling ya? murah yang dapat kita bisa kontribusi. Itu yang pertama untuk set-top box. Iya. Oke, baik, kita tanyakan ke Pak Usman ini, kapan Pak analog switch off ini akan pertama kali dilaksanakan? Apakah betul 30 April 2022 ini terakhir begitu? Dan persiapannya dari Info sejauh mana? Ya, jadi pertama 30 April kan kita switch off siaran digital di sejumlah wilayah, menjadi target. Ya, memang tahap kan, ada tahap pertama bulan ini tanggal 30, kemudian tahap kedua itu Agustus, dan tahap ketiga finalnya itu 2 November 2022. Jadi kita terus melakukan persiapan. Dan tanggal 30 April bisa kita pastikan ini ASO berlangsung di sejumlah wilayah. Oke, baik. Nah, implikasinya apa jika sampai tenggang waktu yang ditetapkan pemerintah ini masih ada masyarakat yang belum beralih ke TV digital begitu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Usman, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Kami ingatkan kepada Anda bahwa tanggal 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan. Jadi segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Indonesia Forward akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward, masih bersama Direktur Transmedia Bapak Latif Harnoko dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Bapak Usman Kansong. Bang Usman, tadi Anda sudah jelaskan bahwa diberikan tenggang waktu hingga 2 November 2022 begitu. Nah, apabila sampai tenggang waktu ditetapkan pemerintah ini masih ada masyarakat yang belum beralih menggunakan siaran TV digital, ini bagaimana Pak Usman? Ya, jadi kami melakukan survei. Ini dikatakan bahwa 6,7 juta masyarakat miskin ini akan mendapatkan set-top box secara gratis dari lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta yang menjadi penyelenggara texting. Ya, kemudian yang selebihnya bagaimana? Tentu saja harus mengadakan sendiri ya perangkat digitalnya. Kita mengganti televisi analog di rumah dengan televisi digital. Ya, ini bagus. Kemudian juga kalau karena harga TV digital itu masih mahal, kita membeli set-top box secara mandiri ya untuk pesawat televisi yang masih analog. Nah, menurut survei sudah sebagian besar masyarakat mensosialisasikan atau terinformasikan adanya rencana analog switch off. Nah, masyarakat ditanya kesediaannya, mereka bersedia untuk beralih dari TV analog ke digital, artinya mereka bersedia untuk
mengadakan secara mandiri perangkat digitalnya, apakah itu pesawat televisi atau set-top box-nya. Nah, cuma memang dalam survei itu dikatakan kami baru mau beli set-top box atau beli TV digital kalau nanti sudah ASO begitu, sudah analog switch off. Jadi sekarang mereka ini masih menunggu, ya masih menunggu begitu nanti analog switch off. Katakanlah yang pertama 30 April di beberapa di tempat-tempat yang menjadi target ya di tahap pertama ini, mereka akan membeli ya. Jadi kita sekarang ini mengimbau masyarakat ya untuk segera kita membeli set-top box, atau membeli digital. Itu ASO, analog switch off artinya siaran televisi digitalnya dimatikan, itu masyarakat sudah siap beralih ke siaran televisi digital. Oke, sebenarnya apa sih tantangan terbesar Kominfo dalam mengedukasi masyarakat terkait analog switch off ini? Kalau untuk mengedukasi saya kira tidak ada tantangannya ya. Tidak ada tantangannya, sudah melakukan hampir setahun terakhir ini, karena masyarakat juga memahami manfaatnya, jadi mereka menerima seperti hasil survei kami begitu ya. Tantangannya justru adalah dalam konteks distribusi set-top box. Ya, set-top box. Ya, terutama yang di-provide oleh lembaga-lembaga penyiaran. Itu yang menjadi tantangan untuk distribusi, karena memang berdasarkan peraturan Menkominfo yang menyediakan box itu adalah lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Pemerintah itu dari 6,7 juta memasok atau menyediakan 1 juta begitu, 1 juta. Nah, jadi kendalanya justru ada di perangkatnya, set-top box-nya. Infrastrukturnya itu terdiri dari 2, MUX-nya dan set-top box, kira-kira begitu ya. Di MUX itu sudah semua beres, 100%. Ya, tetapi di set-top box yang belum terdistribusikan secara baik begitu. Oke, baik Pak Noko, apakah ini juga menjadi masalah yang dihadapi Transmedia? Tadi mengatakan sudah menyediakan sekitar 600.000 begitu ya, STB ya? 600.000 adalah kewajiban Transmedia. Oke. Nah, ini di era pertama kita akan ada ketentuan, sudah disepakati dengan Kominfo bahwa batasan kita sekitar April Mei ini kita harus menyediakan sekitar 100.000. Nah, kalau kendala pasti ada. Adanya pertama data yang nggak valid, satu mungkin. Yang kedua, yang kita datangnya belum punya TV, bisa juga kan. Nah, gitu. Yang ketiga, secara teknis ya, alat yang masalah bukan kita tinggal masang set-top box, tapi kabelnya dia bermasalah, ininya bermasalah. Itu menjadi kendala. Tapi kendala itu bukan sesuatu yang harus kita hindari masuk, wah ini jadi masalah. Tapi kita harus hadapi dan kita selesaikan dan kita cari solusi yang terbaik agar kedepannya bagaimana bisa langkah itu bisa cepat selesai. Karena bagaimanapun dari kami punya target juga gitu kan. Kita juga sama-sama punya tanggung jawab untuk menyelesaikan misi ini, accomplish, membantu pemerintah dalam ini. Oke, Gitu. Ada kekhawatiran tidak terkait migrasi nanti? Saya tidak ada sama sekali. Tidak ada ya Pak ya? Jadi sebuah ya, Pak? optimis, proses yang harus kita jalankan, hambatan pasti ada, tapi kita hadapi. Tapi saya rasa dengan kerjasama yang baik dengan Kominfo itu sebuah langkah yang baik saya rasa. Kan kita selalu komunikasi. Hambatan apapun kita sampaikan. Seperti ketika kita uji coba di beberapa daerah di Palembang, di Majalengka, itu ada kendala, kebetulan Pak Direkturnya, Pak Marvel hadir di sana. Jadi dia bisa tahu langsung. Teman-teman Kominfo hadir, oh masalahnya begini, masalah. Jadi langsung bagaimana menyelesaikannya gitu lah. Itu jadi kan sebagai insight juga untuk Kominfo, karena dia terjun langsung kondisinya. Banyak kendala-kendala sih bukan hanya letak geografi juga bermasalah kan. Kalau misalnya dia blank spot gitu kan. Walaupun tercatat miskin tapi blank spot ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena nggak bisa dapat jangkauan ini signal dalam hal ini. Oke. Sejauh ini bagaimana sosialisasi dari industri televisi khususnya Transmedia? Kalau Transmedia, Mbak Lucy, saya rasa ini karena kita kan sudah dari dulu ya. Dari tahun 2009 jadi udah berapa 13 tahun kita menanti ini. Jadi mau nggak mau ini all out. Semua jaringan distribusi Transmedia dalam hal ini Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, Detik dan semua digital publisher yang kami miliki itu support untuk untuk melakukan proses sosialisasi tanpa kecuali. Ini cukup masif nih kita melakukan
sosialisasi ke masyarakat gitu. Walaupun ini juga masih masyarakat belum semuanya bisa catch up tentang informasi ini ya Mbak. Kan itu kan namanya ini kan masyarakat ini kan bapak ibu punya anak aja sifatnya berbeda ya. Ini bapak ibunya berbeda. Bayangin kita punya bapak ibu berapa juta di Indonesia ya. Ya jadi cara menangkapnya juga memang responnya beraneka ragam gitu. Banyak yang ketidaktahuan yang kita alami gitu kan. Tapi semua ya it's okay. Itu ya kita harus hadapi, kita jalanin. Insya Allah sih saya optimis. Optimis ya. Oke. Nah, dari pemerintah sendiri Anda melihat bagaimana dukungannya seperti apa? Apakah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri pertelevisian ini sudah cukup dibantu juga begitu oleh Kominfo? Kita kan pasti selalu aktif ya. Kalau nggak seminggu sekali minimal kita melakukan sebuah Zoom meeting dengan penanggung jawab. Dalam hal ini dari Kominfo dengan Pak Geri, Pak Marvel. Ya kan, terus ya itu dan beberapa Pak Ismail sendiri, Pak Dirjen turun pada saat itu untuk menyelesaikan. Saya rasa ini dukungannya sudah cukup terasa bagi kami gitu kan. Hanya memang kondisinya yang lupa kita sampaikan, kelangkaan chip juga menjadi suatu hambatan kan Mbak. Ya kan, isu kelangkaan chip itu. Tapi mudah-mudahan kelangkaan chipnya lambat laun kan, tahun lalu itu merupakan isu ya, isu yang cukup signifikan masalah kelangkaan chip. Tapi mudah-mudahan dengan ekonomi sudah mulai bangkit, saya rasa dimanapun bangkit, kelangkaan chip ini sudah bisa terselesaikan ya, mungkin terselesaikan dengan ya tahap demi tahap. Saya rasa sih mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Karena kan kebutuhan ini kan dalam waktu misalnya sekarang apa? Mei, Jun, Mei. Kita masih April ya. Mei bulan depan, Mei, Jun, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. 7 bulan ya. Kita harus menyediakan 6.700.000 yang tadi Pak Usman ya. sampaikan ya. Itu untuk orang nggak mampu, belum yang lainnya. Iya. Ya kan? Tapi kan tidak semua, yang lainnya kan udah mempunyai smart TV. Ya kalau smart TV mereka bisa tinggal search aja internet, search channelnya lagi, di search lagi otomatis akan menangkap channel TV yang sudah tersedia untuk daerah-daerah yang sudah dimatikan analog. Ya, Oke, gitu. Baik. Pak Usman tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Noko ya bagaimana apa yang dialami dari lembaga penyiaran begitu terkait dengan proses transformasi dari analog ke digital ini. Nah dari pemerintah, dari Kominfo ini bagaimana, apa yang dilakukan untuk bisa membantu proses ini Pak? Ya, kita terus berdiskusi ya dengan industri televisi, industri penyiaran. Ya kemudian juga kita terus berkoordinasi dengan penyedia atau penghasil ya, produsen set-top box. Misalnya tadi dikatakan bahwa ada kendala chips. Nah, itu kita sudah berdiskusi dengan para vendor atau penyedia set-top box dan mereka berkomitmen untuk menyediakan dalam bulan misalnya berapa ratus ribu ya, 100.000 sampai 150, itu ada 36 penyedia ya atau produsen set-top box. Ini juga terus kita koordinasikan ya supaya tidak di masyarakat. Tadi betul sekali yang dikatakan Pak Noko bahwa cuma masyarakat miskin saja nanti yang sudah kita berikan secara gratis, tapi juga masyarakat yang masuk dalam kategori mampu ini kan juga harus membeli set-top box. Dan box di pasar itu sudah tersedia. Ya baik melalui marketplace, melalui perdagangan daring begitu, maupun lewat toko-toko elektronik. Ya ini sudah terdistribusi dengan cara relatif baik begitu ya. Jadi kita menyiapkan segala sesuatunya ya, termasuk tadi kendala yang dihadapi oleh lembaga penyiaran ya, kita juga berikan masukan-masukan dan silakan juga seperti yang dilakukan oleh Transmedia, ini bagus sekali kreasi-kreasinya. Misalnya bagaimana menekan harga supaya murah set-top box-nya, kemudian juga melibatkan SMK kabarnya ya, untuk juga melakukan distribusi, memasangkannya ke rumah-rumah warga. Ini saya kira bagus sekali begitu ya, bagus sekali. Artinya kita terus berkoordinasi ya, membantu apa yang perlu dibantu, sebaliknya juga begitu. Lembaga penyiaran juga membantu apa yang perlu dibantu dari sisi pemerintah begitu, dan juga dari sisi industri penyedia set-top box. Pokoknya kita berkolaborasi ya agar sukses. Ya, baik.
Pak Usman, nah bagaimana caranya masyarakat mendapatkan set-top box digital ini? Jangan dijawab dulu, setelah pariwara kita akan kembali. Pemirsa, kami ingatkan lagi kepada Anda bahwa tanggal 30 April 2022, siaran TV analog akan dimatikan di beberapa tempat. Jadi segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih, jernih, dan canggih. CNN Indonesia Forward akan segera kembali. Anda kembali bersama Indonesia Forward. Kami akan lanjutkan perbincangan terkait kesiapan menyambut era siaran TV digital. Masih bersama Bapak Latif Harnoko sebagai Direktur Transmedia dan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kemkominfo. Pak Usman, masyarakat ini sebenarnya banyak yang belum mengetahui bagaimana cara dan mekanisme peralihan dari siaran TV analog ke digital. Mungkin bisa bantu menjelaskan. Ya, jadi kita melakukan berbagai bentuk sosialisasi, ya misalnya melalui siaran di televisi begitu kan. Jadi seperti hari ini kita kan sebetulnya bagian dari sosialisasi untuk menyampaikan teknis bagaimana nanti peralihannya. Nah, dalam yang kedua yang lebih spesifik, nanti kita dalam beberapa program siaran di daerah-daerah yang akan kita switch, itu kita kan misalnya color bar ya, color bar, kemudian nanti di situ diberikan tulisan ya, dikasih tulisan bahwa tanggal 30 April ini akan ASO ya, seperti siaran televisi itu kalau mau berhenti ya, kalau yang tidak 24 jam itu kan ada color bar. Betul. Nah, hal seperti itu kita sosialisasikan pada masyarakat. Ketika siaran analog berhenti, kalau TV-nya tidak ada set-top box ya atau bukan TV digital, maka dia tidak bisa menerima siaran televisi sama sekali begitu kan. Tidak bisa menerima siaran televisi digital. Ya. Dan di daerahnya memang tidak ada lagi siaran televisi analog. Nah, ini terus kita sosialisasikan ya supaya masyarakat mulai adakan misalnya set-top box-nya ataupun ganti TV analog, lewat TV analog dengan lewat TV digital. Dan untuk itu kita juga sudah bersurat kepada Kementerian Perindustrian agar produsen pesawat televisi itu tidak lagi memproduksi TV analog, pesawat TV analog, tapi memproduksi pesawat TV digital ya, sehingga masyarakat nanti tidak lagi ditawari misalkan TV analog begitu. Masyarakat kalau mau TV pasti TV digital yang akan mereka dapatkan. Nah, jadi itu yang kita lakukan makin mendekati hari ASO itu informasinya makin kita gencarkan, terutama di daerah-daerah yang pada 30 April ini akan menjadi katakanlah pilot project analog switch off. Oke. Nah, bagi masyarakat yang memiliki TV analog ini bagaimana untuk mendapatkan set-top box TV digital ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau dia masuk kategori masyarakat miskin, ini top box-nya ya ini akan diantar sampai rumah karena data yang kami dapatkan ini adalah by name by address dari Kementerian Sosial. Ya, sementara masyarakat yang tidak masuk dalam kategori yang berikan secara gratis set-top box ini, dia harus membelinya paling tidak lewat dua. Pertama lewat marketplace ya, secara online. Ya, search saja itu di mana-mana marketplace itu sudah tersedia. Yang kedua, kita datang ke toko-toko elektronik. Ya, toko-toko elektronik ini pun kami sosialisasikan di daerah-daerah yang segera melakukan ASO. Misalnya di toko elektronik mana ini bisa didapat, bisa dibeli set-top box, itu kami sosialisasikan juga kepada masyarakat ya melalui kantor pos ya misalnya. Karena kantor pos salah satu yang kita kerjasama ya untuk mengirim box ke masyarakat begitu. Nah, jadi sebagai bentuk komunikasi kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk bagaimana cara mendapatkan set-top box. Ya. Nah, bagaimana perkembangan atau proses dari set-top box yang dibagikan pemerintah ini kepada masyarakat miskin?
Iya, kalau yang kan masyarakat miskin di daerah-daerah yang tanggal 30 akan melakukan switch off sudah bisa dikatakan hampir 100%. Ya, hampir 100%. Jadi kita siap. Lokasi mana yang akan memulai analog switch off itu adalah terutama adalah lokasi-lokasi yang pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan set-top box buat masyarakat miskin. Ya, jadi 100%, dan tanggal 30 April nanti itu sudah 100%. Itu akan sudah didistribusikan kepada masyarakat miskin di daerah-daerah di kabupaten kota yang melakukan analog switch off pada 30 April. Oke, baik. Pak Noko, tadi dari pemerintah mengatakan sudah 100% begitu kesiapan ya untuk di daerah-daerah yang ASO tahap pertama ini. Begitu. Nah, kalau dari Transmedia sendiri sebagai penyelenggara multiplexing, bagaimana kesiapan infrastrukturnya? Kalau untuk infrastruktur kita sejak tahun 2012 kan kita sudah melakukan investasi kan. Sudah kita lakukan investasi gitu kan. Akhirnya sekarang kita istilahnya retouch up saja, istilahnya upgrading dan lain-lain. Kalau infrastruktur, saya rasa kalau infrastruktur 100%. Sudah siap karena kan kita 100% juga uji layak operasi dari Kominfo juga sudah mendapatkan uji layak operasi untuk kami gitu. Jadi saya rasa kita sudah siap. Insya Allah sih kita sudah siap. Hanya kalau masalah distribusi set-top box betul kata Pak Usman memang dampaknya adalah kalau untuk orang miskin kita bisa support nih kan. Nah kalau ini sosialisasi yang bukan untuk orang miskin nih, ini PR juga kan. Nah, ini, tapi insya Allah sih dengan berjalannya waktu itu kan berjalannya bareng Mbak Lucy. Jadi digital di switch on, nah analognya itu tidak di switch off kan. Dikasih color bar Mbak. Jadi ini jalan paralel berdua. Jadi Anda harus migrasi ke digital. Jadi masyarakat yang ada itu jadi bertanya kan, oh ini ada apa nih? Jadi otomatis dia akan bertanya, minimal itu dapat informasi itu sehingga bisa bertanya dan akhirnya bisa dikasih tahu bahwa sudah mati gitu. Nanti dalam periode tertentu betul-betul yang free to air analognya benar-benar di off kan. Jadi free to air analognya itu benar-benar masih on tapi dikasih color bar. Gitu Mbak. Oke, untuk proses distribusi 100.000 STB ini bagaimana? Kalau STB ini kendalanya masih ya masalah klasik Mbak, tapi ya kita hadapi aja. Tapi insya Allah sih karena begini, kalau kami kan dari industri, pada saat investasi 100 miliar kita anggap, gitu. Total misalnya 100 miliar kita investasi, 100 miliar lebih untuk pembelian set-top box. Kami harus bertanggung jawab kan, diterima di mana, orangnya benar atau tidak, karena kan harus sesuai. Yang memang membutuhkan. Yang membutuhkan, karena itu kan sesuai dengan data yang diberikan oleh Kominfo atas dari data yang diberikan oleh Departemen Sosial. Nah dari kami dari industri adalah bagaimana memastikan gitu kan. Nah ini kalau kami menggunakan sistem aplikasi by WhatsApp dan setiap set-top box itu punya barcode. Jadi insya Allah barcode itu yang memberikan informasi kepada oh ini sudah diterima si A, si B, si C. Jadi terdata dengan secara administratif yang baik secara digital saya rasa. Oke, baik Pak Noko, apakah benar dengan siaran digital ini industri penyiaran akan menghemat biaya infrastruktur? Sudah sangat pasti. Sudah sangat pasti ya. Bayangin kalau kita punya Trans TV di sini, Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, jumlah transmisi harus 4. Sekarang cuma 1 MUX untuk 4. Jadi kan saya rasa itu udah transmisi cuma cukup 1 kan kita anggap seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua jumlah karyawan. 1 transmisi anggap aja 9. Kalau 4 transmisi 36. Kalau ini kita 9, 4 27. Itu satu. Yang keduanya ketentuannya kan 50% bisa digunakan untuk kita dari 34 Mbps itu, 50%-nya disewakan. 50%-nya bisa jadi other income. Kan disewakan kepada yang tidak dapat MUX kan. Jadi TV yang daerah-daerah TV yang dapat MUX dia bisa menyewakan kepada ke kita gitu. Dengan harga yang ditentukan oleh Kominfo. Kalau misalnya standard definition berapa, high definition berapa, itu sudah ada harga. Jadi itu bisa sebagai under income untuk stasiun TV itu sendiri. Gitu, untuk internal ya. Tapi kalau eksternal yang mau masuk, jadi itu kan sebagai, tadi Pak Usman sudah sampaikan, ini sebagai challenge. Challenge-nya apa? Dulu kalau kita orang TV itu kan mau ngambil daerah, oh, kualitasnya nggak bagus, gitu kan. Kalau sekarang tempatnya sudah ada, wadahnya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, tinggal taruh konten aja. Tinggal cara konten. Dan itu saya rasa banyak TV-TV daerah yang berpotensi untuk bergabung dan akhirnya bisa menjadi TV untuk daerahnya sendiri. Ya. Waktu dulu kan masih nggak kepandang lihatnya TV nasional. Kalau sekarang kan mau nggak mau mereka dalam satu platform, Mbak.
ya kan, dalam musik dengan kualitas yang Dengan sama kualitas lah gitu. yang sama, iya, iya. Jadi itu tinggal bersaing dengan konten. Oke, oke. Ini yang dikatakan konten is king ya karena ini semuanya sudah sama. Tinggal konten yang bersaing di Kualitas situ. semua sudah sama, tinggal konten saja begitu Iya, ya. jadi konten is king ya, betul di sini persaingannya. Oke, baik Pak Usman. Ini dari masyarakat sendiri apakah perlu mengganti TV-nya untuk bisa mendapatkan kualitas jernih siaran TV digital? Iya, tadi ada dua alternatif kan ya, bisa mengganti TV analog dengan TV digital, bahkan bisa menggantinya dengan TV begitu ya. Yang kedua dengan bantuan set-top box. Kalau karena membeli TV digital itu masih mahal ya, karena set-top box itu harganya ya tadi 200-an ribu begitu ya kurang lebih. Ya, kalau TV digital yang 32 inch saja itu sekian juta harganya. Nah, jadi dua hal itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang juga perlu kita sampaikan bahwa TV digital ini itu tetap digital terestrial. Artinya tidak membutuhkan biaya lagi untuk mengaksesnya. Misalnya tidak memerlukan pulsa. Karena di masyarakat sebagian kecil bayangannya karena digital itu harus ada kuota misalnya, ada pulsa. Itu tidak perlu karena ini gratis juga. Ini juga bukan TV berbayar. Jadi masyarakat bisa menikmatinya secara gratis sebagaimana dulu masyarakat menikmati siaran analog. Sama-sama tidak bayar tetapi sekarang kualitasnya lebih bagus begitu dan lebih variatif pilihannya. Baik. Nah, seberapa optimis Kominfo dalam melihat perkembangan diversifikasi konten dan juga kualitas yang akan dihasilkan saat penyiaran digital nanti? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali saat lagi pemirsa. Kami ingatkan kepada Anda bahwa tanggal 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan di beberapa tempat. Jadi segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Indonesia Forward akan segera kembali. In association with Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Kita lanjutkan perbincangannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan lingkup bisnis dan konten yang terkait dengan migrasi TV analog ke digital. Pak Usman, apa sebenarnya dampak positif bagi lingkup bisnis industri penyiaran dengan peralihan analog switch off ini? Sebenarnya seberapa terbuka nantinya potensi persaingannya? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada penghematan-penghematan yang disampaikan Pak Noko tadi, betul sekali ya. Kalau memakai transmisi itu kan satu frekuensi, satu siaran televisi ya. Tetapi dengan adanya TV digital, satu MUX bisa 6 sampai 12 kanal. Jadi misalnya grup Trans TV itu bisa semuanya masuk di dalam satu MUX misalnya. Kelebihannya itu bisa disewakan TV-TV yang tidak menjadi penyelenggara multiplexing. Misalnya TV daerah, TV komunitas, ya, atau konten-konten provider. Ini kan mendatangkan manfaat ekonomi. Ya, yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, masyarakat jadi punya banyak pilihan. Masyarakat sudah mulai teredukasi, mereka mestinya akan memilih program-program yang berkualitas. Ya. Kalaupun tidak seperti itu, ya saya kira TV punya tanggung jawab ya untuk menghasilkan program-program yang berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas, pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat penonton. Atau kalau tidak berkualitas, apalagi melanggar etika, pasti akan mendapatkan peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia misalnya. Nah, dengan adanya program berkualitas, maka penonton akan makin banyak. Kalau penonton banyak, ini kan logika lurusnya ya, iklan akan makin banyak. Dengan demikian terjadi peningkatan revenue buat stasiun televisi begitu. Jadi dan banyak lagi penghematan tadi yang disampaikan oleh Pak Noko ya, penghematan tenaga kerja misalnya, ini kan akan menghemat pengeluaran. Nah inilah sisi-sisi yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi
buat penyelenggara multiplexing atau lembaga penyiaran. Oke, dari lingkungan industri penyiaran sendiri, Pak Noko, apakah hadirnya era penyiaran digital ini memang mengubah landscape bisnis yang selama ini dijalankan? Kalau merubah landscape saya rasa nggak begitu sangat signifikan, Mbak. Tapi perubahannya adalah dengan adanya digital berarti timbulnya new entrants, pemain-pemain baru ya. Pemain baru. Terus kalau lihat dari pemain baru kan banyak kekhawatiran bagi pemain lama nih. Waduh, pemain baru nanti saya kalah nih gitu kan. Dan kalau saya dulu belajar di Itali dengan ya kalau kita Menkominfo-nya di sana gitu, kita ada hadir di sana, itu mereka menjelaskan di sana punya 150 channel. Oke. 150 channel. Ini persaingannya ketat ya, 150 channel. Salah satu pertanyaan saya pada saat itu adalah, apakah Anda tidak khawatir dengan adanya pemain yang begitu banyak? Dia bilang, kita lepaskan ke masyarakat. Masyarakat yang berhak memilih. Jadi mungkin kalau ingat kita ini tahun 98, print, majalah koran cetak, kan diberi kebebasan. Ya kan? Dan begitu banyaknya persaingan. Tapi itu nanti yang hidup siapa kita nggak tahu. Gitu. Jadi di Italia pun 150 sampai sekarang hidup. Akhirnya mereka punya diferensiasi sendiri. Ada khusus wedding, channel wedding, ada khusus anak-anak, channel anak-anak khusus. Jadi lebih segmented, lebih niche market. Ya, jadi itu. Lebih spesifik begitu lebih ya spesifik. Pak ya. Nah jadi kalau dilihat nanti misalnya top of mind itu di Italia tetap yang megang ya Rai sama Mediaset yang memang pemain-pemain lama juga 1 sampai 10. Jadi kekhawatiran dengan pemain lama itu top of mind-nya akan berubah ya hanya sedikit, tapi justru lebih makin terlihat positioningnya Mbak kalau saya lihat gitu loh Mbak. Justru dituntut semakin kreatif begitu ya Lebih Pak banyak harus makin kreatif karena persaingan makin banyak kan gitu. Kalau sekarang cuma sedikit yang national wide, kalau dengan banyak kan. Kalau di Jakarta misalnya punya berapa 6 atau 7 MUK. 7 masing-masing kayak tadi Pak Usman bilang ada 12, 7 kali 12 ada 94 channel. Itu hampir sama dengan pay TV loh. Jadi nggak usah pakai pay TV, kita udah bisa langsung. Sudah bisa memilih begitu banyak. Mau milih channel mana. Jangan-jangan ada channel khusus film sendiri, channel untuk drama sendiri, siapa tahu kan. Oke. Nah terkait dengan konten ini bagaimana kesiapan dari Transmedia sendiri? Kalau Transmedia untuk masalah konten kita pasti akan justru sebagai tantangan. Alhamdulillah kalau Transmedia ini kan banyak bermain di upper class ya Mbak. Upper class-nya lebih menonjol ya. Di beberapa channel kita upper class-nya karena TV kita kan entertainment ya TV dan Suju, terusnya ada lagi yang khusus CNN yang lebih berita, terus ada untuk bisnis. Jadi saya rasa ini memang kita ini inline dengan misi kita gitu. Tidak sabar ya Pak yang menunggu. Tidak sabar. Jadi inline dengan misi kita. Kita bermain di upper. Kan kalau upper melihatnya pengennya apa? Pengen gambarnya bersih, suaranya jernih dan canggih kan itu. Iya. Ya kan. Mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang spirit yang kita harapkan. Makanya bagi Transmedia sudah tidak sabar untuk menanti ini, untuk membuktikan. Ada bocoran nggak Pak? Apa konten yang sudah disiapkan ini mungkin bagi pemirsa? Kalau bocoran nggak boleh tayang di TV kayaknya ya. Tapi yang pasti akan lebih kita harus siapkan. Ini dari manajemen juga sudah menyiapkan strategi bagaimana menyikapi hal ini. Oke. Gitu. Yang pasti secara teknikal kita sudah migrasi dari hulu sampai hilir ke SD itu, ke high definition itu sejak tahun 2016. Oke, baik. Gitu. Pak Usman, seberapa optimis Kominfo dalam melihat perkembangan diversifikasi konten dan kualitas yang akan dihasilkan saat penyiaran digital ini dijalankan? Ya, sangat optimis ya. Jadi kita harus membayangkan ASO ini atau digitalisasi siaran televisi ini adalah sebuah ekosistem. Ya, sebuah ekosistem. Jadi sebuah ekosistem ini kan akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mempertahankan hidup, bahkan menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Nah, dengan prinsip kita membangun ekosistem, maka kita optimistis ya bahwa ASO ini ya akan menjadi semacam ekosistem untuk menciptakan program berkualitas ya yang secara ekonomi ini juga sehat gitu. Ya, secara ekonomi sehat. Jadi optimistis sekali. Tadi kan dikatakan oleh Pak Noko bahwa ini adalah keniscayaan, ini keharusan. Ini keharusan boleh tidak. Kalau ada tantangan ya harus kita hadapi. Ya harus kita hadapi bukan kemudian kita mundur. Yang lain lagi ini adalah amanat undang-undang.
Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita harus melaluinya, harus menempuhnya ya sampai di ujungnya nanti 2 November 2022. Oke, untuk industri penyiaran lokal sendiri bagaimana dampaknya, Pak? Iya, ini jadi pertanyaan memang ya. Jadi pertanyaan bagaimana dengan TV-TV lokal. Tentu saja kita sudah berdiskusi juga dengan TV-TV lokal. Ya, ada TV-TV lokal yang menyatakan siap, tapi ada juga TV-TV lokal yang misalnya merasakan keberatan misalnya dengan biaya sewa. Nah, kalau itu kan bisa bernegosiasi dengan pemilik MUX, ya pemilik MUX. Nah, jadi dalam hal ini kreasi-kreasi diperlukan. Selain itu juga tentu saja investasi diperlukan. Ya, investasi diperlukan. Mudah-mudahan nanti karena tadi saya sampaikan ini adalah ekosistem, maka investasi yang digelontorkan ini tidak akan sia-sia. Ya, tadi manfaatnya kan banyak sekali ya, banyak sekali buat industri TV. Negara-negara lain juga mengalaminya. Tadi Pak sudah mencontohkan dengan sangat baik Italia. Ya, negara-negara yang lebih dulu melakukan hal tersebut, ini kan juga TV-TV lokalnya juga banyak. Ya, TV lokalnya banyak dan tetap hidup begitu, tetap hidup. Nah, jadi sekarang yang kita perlukan adalah kreativitas, ya, kreativitas dari stasiun televisi lokal. Tentu saja pemerintah mendengarkan dengan seksama ya apa kendala-kendala yang dihadapi oleh stasiun televisi lokal begitu. Oke. Nah, salah satu manfaat yang kita tahu dari pengalihan ke digital ini adalah bahwa konten yang kemudian menjadi banyak sekali atau bisa diversifikasi konten begitu. Nah, bagaimana pengawasan penyiaran terkait dengan hal ini apabila sudah banyak sekali konten, kemudian juga banyak pemain yang bisa ikut. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut nanti, Pak Usman. Pemirsa jangan kemana-mana, kami ingatkan kepada Anda bahwa tanggal 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan. Jadi segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Indonesia Forward akan segera kembali. In association with Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Kita langsung saja ke Pak Usman. Tadi kita sudah tahu bahwa tantangan utama dari keberagaman konten dan channel TV nantinya ini adalah soal pengawasan penyiaran. Nah, bagaimana pemerintah khususnya Kominfo ini memastikan pengawasan ini berjalan baik ke depannya? Iya, jadi pertama-tama kita harus lihat prinsip ya. Prinsip kita era reformasi ini tentu saja menjadi negara yang lebih demokratis ya. Sehingga pengawasan itu sekarang kita berikan kewenangannya, negara ini memberikan kewenangan kepada lembaga independen, ya lembaga independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI inilah yang akan mengawasi konten-konten siaran televisi yang makin variatif itu. Ya, tentu saja ada tantangan karena semakin banyak program, ya. Tetapi intinya dengan teknologi digital akan lebih mudah juga untuk melakukan pengawasan. Ya, jadi itu satu KPI. Kedua, masyarakat yang akan mengawasi. Banyak buruknya satu program siaran itu berdasarkan laporan masyarakat. Ya, berdasarkan laporan masyarakat kepada KPI, lalu KPI kemudian melakukan penelitian dan kemudian menjatuhkan sanksi kalau memang terbukti ada pelanggaran di dalam konten siaran. Jadi ini prinsipnya menjadi tugas KPI untuk mengawasi dan biasanya memang KPI selalu berkoordinasi dengan Kominfo dalam mengawasi siaran televisi. Ya, KPI selalu melaporkan secara periodik ya siaran-siaran apa saja dari stasiun televisi apa saja yang melakukan pelanggaran. Ya, kita selalu dikirimi laporan dan kita juga senantiasa mengingatkan ya KPI berdiskusi bersama-sama untuk mendengar suara masyarakat, mendengar masukan masyarakat, terutama ketika ada konten-konten siaran yang dianggap melanggar etika. Ya, jadi optimis ya Pak, fungsi pengawasan ini bisa berjalan dengan baik, mengingat sekarang ini saja dengan channel yang hanya
kurang dari 10 begitu, pengawasannya sepertinya tidak begitu ketat begitu Pak Usman. Iya, jadi ini memang tantangan KPI ya, tantangan KPI ya, pemerintah ini kan terkendala ya oleh sistem kita yang makin demokratis, yang tidak mengizinkan beri kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan, terutama terkait dengan pemberitaan ya, dengan pers misalnya seperti itu. Nah, ini tantangan kepada KPI. Maka yang dilakukan oleh pemerintah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat KPI. Ya, memperkuat KPI ini menjadi tugas pemerintah, ya, memperkuat komisionernya, memperkuat anggota KPI-nya dalam melakukan pengawasan. Ini saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri seperti saya sampaikan tadi tidak bisa sebetulnya secara langsung melakukan pengawasan, melakukan kontrol, katakanlah gitu, terhadap siaran-siaran terutama terkait dengan konten yang berbau jurnalisme atau pers begitu. Oke, baik Pak Noko, dari pelaku industri pertelevisian sendiri, ini apa harapan terbesar dan pesan yang ingin disampaikan dalam peralihan TV analog ke digital ini? Yang pertama, kalau pesannya adalah bagi masyarakat ya, bagi masyarakat kan sudah tahu nih kondisinya akan beralih ke digital. Ya, kalau mereka belum ini ya mereka harus minimal yang belum punya set top box, yang TV-nya belum smart, ya bisa beli di marketplace, gitu kan. Yang keduanya atau tanya elektronik sedekat, pasti mereka sudah tersedia dengan harga yang variasinya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, peralihan digital ini akan mempercepatkan transformasi 4.0-nya, sehingga Indonesia akan bisa langkah lebih maju. Kalau saya sebagai orang yang hampir 21 tahun berkecimpung di media televisi, saya melihat ini kan orang bilang nonton TV itu sudah sunset, Kita kasih nih gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, teknologi lebih canggih. Mudah-mudahan itu semua bisa merubah pemeriksaan TV, jadi orang lebih gairah untuk menonton TV itu lebih banyak lagi. Nggak usah khawatir dengan distribusi digital yang lainnya, karena apa? Kalau Anda lihat Mbak Lucy, di semua TV Smart TV, ya, sekarang Anda lihat, pasti semua itu ada embed icon-icon, YouTube lah, Netflix lah, itu tandanya apa? Ternyata penonton nggak puas untuk nonton di handphone saja. Jadi mereka harus media lain, tetap televisi menjadi acuan untuk ditonton. Saya rasa itu harapan bagi saya. Baik. Dari Kominfo sendiri, bagaimana Pak Usman harapan dan pesannya bagi masyarakat terkait dengan peralihan ini? Ya, jadi menurut banyak survei, VCD kan masih menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, hiburan, edukasi, termasuk juga kontrol sosial. Karena itu kita mengimbau masyarakat ya untuk segera mengadakan, segera membeli set-top box ya, supaya bisa menerima siaran televisi digital. Syukur-syukur bisa mengganti televisi analognya, pesawat televisi analog menjadi televisi digital. Nah, bagi masyarakat yang kategori tidak mampu, ya kalau belum menerima, ya kita akan siapkan link, siapkan semacam box pengaduan, katakanlah seperti itu, yang ini nge-link atau nyambung Kominfo juga ke lembaga-lembaga penyiaran, ya supaya kita juga tahu. Ya, kita tahu tadi Pak Noko katakan bahwa ada kendala di lapangan, orangnya tidak ada, dan seterusnya begitu, tidak punya pesawat televisi, ya atau kendala-kendala lain, ini bisa disampaikan ke link nanti yang sudah kita siapkan atau aplikasi yang sudah kita siapkan. Ya, sehingga kalau memang mereka belum menerima set-top box, masyarakat miskin ini bisa segera diketahui dan bisa segera di-provide atau disalurkan kepada mereka. Baik. Terima kasih Pak Usman dan juga Pak Noko untuk informasinya. Semoga ini bisa menyiapkan masyarakat untuk menghadapi ASO nanti. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya terkait bersiap sambut era siaran TV digital. Jangan lupa tanggal 30 April 2022 siaran TV analog akan dimatikan di beberapa tempat. Dan jangan lupa juga untuk segera pasang set-top box pada TV Anda untuk menikmati siaran televisi digital yang bersih, jernih, dan canggih. Diharapkan dengan transformasi digital ini, industri penyiaran Indonesia semakin lebih baik. Saya Lucia Sehari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with